Terima kasih sudah klik video ini. Tapi jangan lupa guys, klik tombol subscribe karena subscribe itu gratis. Dengan subscribe kamu support channel ini terus untuk upload hampir setiap hari. Ingat, subscribe itu gratis, gak ada ruginya kamu klik tombol subscribe guys. Selamat menonton, enjoy. Sama Cici. Jadi guys, kita gagal kayaknya masuknya, harus tunggu reservasi dulu. Gimana Ibu Cici? Ya mau gimana ya, udah jauh-jauh padahal, tapi ya Kita harus tunggu 15 menit dulu buat masuk ke museum diorama ini. Mana udah jauh-jauh. baru ngerasain di gaslight ini. Udah berharap banget, udah memikirkan gimana ke depannya, ternyata diputus, tapi masih ada harapan kan? Ya, semoga itu yang tadi nggak jadi ya, ada yang batal. Akhirnya kita dapat juga guys. Yang mana bah? Alhamdulillah akhirnya ketemu ya, dapat. Alhamdulillah. Kita setelah 15 menit kita tadi tidak jadi. Bukan gak jadi dong, delay kan, Delay. ditunggu. Cancel. Nah, ini macam nunggu pesawat aja ya guys. Tapi alhamdulillah udah bisa, jadi bisa ke masih nunggu sih. Ya, masih nunggu. Yuk ikutin terus ya, jangan lupa di like, comment, dan subscribe. Ini sibuk banget ini ibu satu nih. Rame banget. Ayo naik. Hampir pulang nih ke Jakau. Untuk ada balik. Belum. Kalau di pesawat nggak bisa ngerekam. Iya sih. Nah, di sini nanti kita akan menjelajahi sejarah Yogyakarta sejak Panembahan Senopati hingga keistimewaan daerah istimewa Yogyakarta yang terbagi dalam 18 ruangan dengan durasi kurang lebih selama 90 menit atau 1,5 jam. Beberapa hal yang harus diperhatikan ya sebelum masuk. Yang pertama adalah tidak diperkenankan menggunakan sistem. Jadi kalau nanti ruangannya gelap, nanti itu adalah waktunya sudah habis di ruangan tersebut dan harus move ke next room ya. Oke. Baik, mungkin kita masuk sekarang. Silahkan boleh HP-nya dihidupkan setupnya kak. Senternya mana? Nggak ada hantunya kan? Perpisahan apa terbaginya Mataram Islam menjadi dua. Jadi Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta atau Solo dan Jogja. Nah, perjanjian wilayah ini kemudian tercakup juga dalam perjanjian Tinggi dan perjanjian Batu Kali Suasana. Mungkin di antara kawan asing itu ada yang pernah mengenal perjanjian Biak seperti apa? Nah, seperti ini kan. Ada yang jago bahasa Belanda, yang ini ruangan tersebut masih kurang terang. Saya contohkan di sini ya. Ini konten tambahannya ada di depan cover dari perjanjian Biak. Cukup diarahkan seperti ini saja, tidak perlu teman-teman nge-scan. Secara otomatis aplikasinya kita baca seperti ini. Masih bisa menebak ini bangunan apa? Ada yang sedang pernah berkunjung ke Keraton Yogyakarta? Pernah. Ya. Ada yang sedang pergi ke alun-alun Mangkubumi. Ya, nantinya sang pendiri Pangeran Mangkubumi ini juga akan didebatkan sebagai Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Mungkin kawan asing bisa menebak nih. Ini adalah keraton Kastiagaan. Ini aku lagi sama teman aku namanya Ceci nih, lihat. Kita lagi lihat-lihat. Ayo kita masuk ke dalam. Ci. Ayo masuk ke dalam. Masuk ya. Lucu ya.
Ini adalah sebuah peristiwa sejarah bernama Geger Sepedi atau Geger Sepoi, kedatangan Inggris ke Keraton Yogyakarta 1812. Yang mana ketika Inggris itu datang membawa sebuah pasukan nama mula terjadinya Geger Sepedi ini adalah ketika terjadinya perang Napoleon di Eropa. Dari perang ini kemudian dimenangkan pihak Perancis yang ada di provinsi Bali. Letaknya ada di depan Pasar Sentul. Dulunya merupakan salah satu wilayah Swaraja yang dahulu dibentuk oleh Pangeran Mangkukusumo, putra Sri Sultan Hamengkubuwono yang pertama. Dan nantinya juga akan dinobatkan sebagai Paku Alam pertama 17 Maret 1800. Serat Langgeng Wibowo namanya. Ya itu kayak tulisan aksara Jawa. Iya. Ini masih ada teman-teman di sana. APD-nya Wow. Iya. Sekarang menjabat sebagai apa di provinsi DIY? Bupati. Kurang naik lagi kak. Gubernur. Gubernur. Gubernur adalah Sri Sultan. sebagai wakilnya adalah Paku Alam. Yeay, ketahuan bukan orang Jogja. Orang Jawa. Oh iya, nanti kita sampai kebanyakan mana juga seperti itu kak. Bisa Karena teman-teman tidak memegang bagian ini aja sih manuskrip atau koleksi dari kamu. Itu teman-teman sampai di luar koleksi. Asal nggak tidur beneran ya kak, soalnya nanti ruangannya akan gelap ya. Kita tinggal nanti ya. Kita sampai di ruang 7. Ini peristiwa sejarah yang kita kenal terjadinya perang Jawa. Atau teman-teman ada yang tahu nama lain perang Jawa? Gimana? Namanya di sana kakak, satu tokohnya di sana namanya. Beliau adalah putra Sri Sultan Hamengkubuwono yang keempat dan beliau ini nanti akan dinobatkan sebagai Sultan kelima di Yogyakarta. Mungkin teman-teman bisa menebak nih usia berapa beliau ini akan jadi Sultan kelima di Jogja? 10. Kurang kecil? Kurang kecil? Ya, 3 tahun. Kita sudahi perangnya ya teman-teman, kasihan pihak Kurawanya. Dari tadi dipanai sama Pandawanya ya teman-teman, nanti kebakar beneran ya. Enggak bercanda kak. Tapi ini perang saudara ya? Iya betul perang saudara. Karena apa? Karena beberapa orang dari keraton itu terlibat juga sama pihak Belanda. Oleh sebab itu perang ini juga dinamakan perang Bharatayuda. Nah dari perang Bharatayuda ini kemudian juga jatuh korban jiwa yang sangat banyak, persis sama yang di perang Jawa. Kemudian juga nih nyatakan bendera. Oke kawan arsip, mari kita naik rel kereta api, monggo. Ayo. Iya. Cing. Gimana menurutmu? Menurutmu gimana? Thank you rekomendasinya. Banyak orang. Ini adalah terpanjang di dunia kawan arsip karena tidak ada ujungnya ya. Bisa dieksplor ke sana monggo silakan. Salah satu ini di yang bagus itu apa salah satu. Ada apa itu lagi? Ini ngomongin aja. Adek. Nanti jika teman-teman ada kita bantuan buat fotonya saya bantu juga boleh. Kesini guys, ada yang jelasin sejarahwannya. Ya, guide-nya. Gak gitu dong adik. Romusa. Oh. Oh. Haha. Teman juga lihat ya, dari dirinya modernisasi di Jogja. Ini udah ada bioskop. Ini belum bioskop sih, ini masih sekitar bangunan. Ini
Lanjut kemana guys? Woi, lanjut kemana? Centil. Ini adalah masa-masa kebangkitan nasional Indonesia, di mana apabila dulu berbagai macam organisasi dari mulai Muhammadiyah, Budi Utomo, Frida Bokso, Wirama dan mahasiswa. Dia adalah asing masa dibaca mulai itu adalah majalah-majalah yang dihadirkan oleh tadi aja ke bahasa Belanda. Ini bahasa Indonesia yang Muhammadiyah sama Parmanis. Dan untuk yang ada aja ini adalah hadirnya pencetusnya adalah salah satu isi pidatonya di sini Yogyakarta. Nah, ini adalah masa ketika tanggal 18 Maret 1940 tanggal perempatan Sultan ke-9 di Yogyakarta. Sementara itu di Eropa sedang berkecamuk perang dunia kedua di seluruh Atlantik Pasifik. Tidak lama sebab datang ke Yogyakarta. Kependudukannya selama 3,5 tahun ternyata menyengsarakan masyarakat Yogyakarta dengan diadanya Romusa. Salah satu strategi yang digunakan Sultan ke-9 untuk menghindari pengiriman tenaga Romusa adalah dibantunya selokan makanan. Secara masuk, di sana ada juga poster-poster propaganda dari Jepang. Dan di sana ada saksi-saksi sejarah yang dulu pernah merasakan irosi Yogyakarta masa Jepang. Sama kawat berduri ini menggambarkan terjadinya pembentukan badan militer forensik Jepang yang kita pernah adanya Eiko, ada Beta, seperti itu contohnya adalah badan militer. Tapi ini juga menggambarkan hal lain. Ini adalah sebuah pertahanan dari Jepang bersiap-siap ketika nanti tentara dari musuh dilempar, karena ketika masa Jepang ini sering sekali pesawat Amerika ini lewat di atas Jogja. Jadi Amerika ini juga mengawasi dari Jepang ketika di Yogyakarta. Perangnya sudah usai. Kemudian lewat amanat 5 September Sultan ke-9 dan Paku Alam ke-8 ini bersetuju untuk menggabungkan Yogyakarta di bawah pemerintahan RI. Karena sebelumnya Jogja merupakan wilayah yang sudah berdiri sendiri dengan sebenarnya. Tapi sayangnya ketika pemerintahan RI mulai berjalan 1946 Belanda datang lagi menduduki ibu kota Jakarta, terjadilah agresi militer pertama yang menyebabkan pemerintahan Republik harus berpindah ke Jogja. Di sana ada juga pembentukan Laskar atau badan yang nantinya ikut mengoperasikan serangan perlawanan terhadap kolonial atau Belanda. Dan di sini ada 3 tokoh penting ketika Jogja sebagai ibu kota Republik. Ini teman-teman ada yang mau nama? Tahu ya? Jadi teman siapa? Ada yang hijau? Siapa? Bisa ditebak? Ada yang mau tebak? Opsi C adalah Jenderal Ahmad Yani. Opsi D adalah Sri Sultan Hamengkubuwono yang ke-9. A, B, C, D. B. B. Ada yang pilih A tadi? Muhammad Yani? Oke, kakak dari A tetap. Ada yang pilih B? Jenderal Sudirman?
mau ansik itu 100.000. Terus untuk pembuatan konten gerak vlog atau liburan itu 200.000. Tiap hari mbak? Kita bukanya setiap hari Selasa sampai hari Minggu. Untuk hari Senin kita Libur. dan kita tutup seperti museum pada umumnya. Kita Jadi kalau orang asing nanti ada bahasa apa? kayak harus menggunakan bahasa Inggris. Nanti 2 kali kita menyampaikan. Ada yang bahasa Tanjung, bahasa Tanjung. Atau bahasa Kalbu. Kita masuk di ruang 12 penataan pemerintahan daerah istimewa Yogyakarta. Yes, Partai. betul, nasib. Jadi setelah pemerintahan RI yang ada di Jogja kembali lagi ke Jakarta, Yogyakarta mulai menata pemerintahannya sendiri. Hal pertama yang dilakukan Jogja adalah membagi kawasan atau membentuk kawasan. Ada 5 kawasan, 4 kabupaten, 1 kota madya. Kabupaten Kulon Progo ada Selokan Mataram, ada di Magelang, di Sleman, di sana ada Letusan Kalibawang, di Kulon Progo. Di Bandung ada satu pabrik gula dari 17 pabrik gula yang masih aktif yang lainnya sudah dikerjakan. Gunung Kidul, Kota Mataram, dan kemudian melaksanakan kegiatan seperti awal tadi adalah pemilu. Bisa ditebak dulu kalau ada berapa partai? PKI, ada yang ada PKI masuk ya? Masih kalah dulu, ternyata dulu PKI itu malah nomor 1. Iya. Ini mendapatkan hasil suara yang paling banyak di antara yang lain. Ada partai Gong, Lasri Saling sebelah sini. Ada yang ada PDI, PDI dulu yang ini kak. Mana? PNI. Oh ya, kayak backup ya, segitiga biru. Tepuk betul sekali. Ini mirip logonya sama yang di sini kak, tapi ini berbeda nanti. Iya, ini malah benteng. Berarti pilihnya berdasarkan partai. Iya dulu ya. Jadi dulu ini adalah pemilihan DPR ya kak. Sistemnya seperti kayak sekarang kita coblos. Nanti setiap orang mendapatkan 1 hak sekali coblosan. Nanti cuma 1 aja kak. Jadi dulu orang-orang tersebut nanti mewakili dalam partai ini masing-masing. Ada juga ternyata baper udah dari dulu teman-teman ya. Salah prok-prok bisa bantu saya. Nah. Iya kita lihat. Wah mantap. Wah. Iya. Coba mbaknya di sana mbak. Apa di sana boleh nggak? Muter-muter. Kelihatan. Iya. Yang kedua adalah UGM. ketiga Institut Seni Indonesia. Oh. Mohon jangan disebut keras-keras ya. Oh iya. Itu dari zaman dulu kan? Iya. Ternyata Joki sudah ada dulu kak. Dari era tahun 1960 sampai sekarang ada Joki ya. Bedanya kalau Joki lain dikenal sebagai kota pendidikan, Jogja juga dikenal sebagai kota kebudayaan. Moga mari kita bisa masuk. Sebelah sana di sini selama musik itu adalah sebuah gedung tua di Jogja menjadi pusat kegiatan dan berkumpulnya seniman di Jogja. Jadi bawahnya ada arsip kegiatan seni budaya di Jogja. Jadi sumber baik dari keraton maupun masyarakat bersifat tradisional dan modern. Terus masuk Ya, zaman ya itu dulu saya pakai semua bidang dari kesehatan, ilmu agama, pendidikan, dan puncak juga di sana ada Marja. Dari ujung sana kita balik lurus ke kanan. Itu adalah refleksi hasil karya semua tokoh yang ada di sana. Mungkin kamu masih bisa menebak ada yang unik dari semua arsip itu. Jogja itu seperti wadah Ada yang mana? pertemuan seni tradisi dan modern Suri Panggung. Kayaknya nih. Iya emang. Heeh. Sarigito.
Kan emang diambil dari nama pahlawan. Kayaknya rektor namanya deh kalau nggak salah. Nah, Raja Thailand yang dulu meninggal, jadi dia sekarang dia tuh disukai sama orang Thailand. Tapi dia nggak bisa jadi raja karena dia perempuan. Jadi dia tuh cuma jadi nasihat, atau takut salah. Selain yuk, ada Putri Diana juga. Putri Diana nah guys, sensitif banget loh. Iya. Jadi beberapa tempat kota besar yang terjadi aksi dan kekerasan di Jogja. Terus di Pulau Jawa terkenalnya ada 3 tempat yaitu Solo, Jogja, sama Jakarta. Jakarta terjadinya aksi cukup ricuh atau cukup kacau. Di Solo bisa dikatakan tengah-tengah, terjadi cukup ricuh tapi akan juga. Dan di Jogja beberapa saksi sejarah itu mengatakan bahwa aksi di Jogja berjalan dengan sangat damai. Ya, jadi masyarakat Jogja itu berkumpul di beberapa titik dari segala penjuru arah. Mereka kemudian bergandengan tangan berbondong-bondong masuk di kawasan alun-alun utara untuk bertemu dengan Sultan atau berbagai yang mereka sekali. Ini nantinya mencapai 1 mufakat. Mufakat 20 dan dari mufakat ini salah satu isunya adalah segera dilaksanakan reformasi tingkat nasional. 1 hari setelah terjadinya aksi di Jogja sebagai Sultan. Jadi kalau dikatakan Sultan tersebut ini adalah beliau waktu berbicara ini kurang lebih usianya 40 sampai 50 tahun. Ada 20-an. Ya, dia 60 sekarang. Ada yang lagi. Oh, gimana nanti ya? Kita saksikan aja. Bisa saksikan saja. Tapi dalam sejarah selama saya membaca beberapa literatur tidak ada yang mengatakan bahwa Sultan itu harus laki-laki, tidak ada kakak. Jadi baik perempuan laki-laki selama itu keturunan dari Sultan sama saja. Bisa menduduki kursi Sultan nantinya. Jadi bisa menyebutnya bukan raja lagi kak. Ratu. Kalau saya kabur sama mbaknya bisa hafal dari awal sampai akhir. Luar biasa mbak. Teruskan demi negara kita, bangsa kita. Ada anak SD nggak datang ke sini? Kemarin yang terjadi seperti apa bisa dibayangkan? Wah, Iya. lecok ya. Saya tidak bercerita seperti ini. tapi mau kemana ya, Mbak? Kalau Jogja jadi, maksudnya nggak jadi kerajaan gitu, kira-kira bakalan mungkin nggak? Misalnya jadi dipimpin oleh orang luar. Impossible ya? Oh, karena emang udah ada dari dulu kerajaan itu. Dasar tadi kan kita pas dari dasar di awal mbaknya tadi udah jelasin tuh loh. Sekali itu jadi dasar. Mbak itu masih Iya kita masuk. Oke, terima kasih. Siap mas. Nah, kecil kemungkinan kita nanti bisa berubah jadi republik ya Pak, atau pemerintahan. Nah, iya itu, Nah, kita akan punya kerajaan seperti ini. Kekhasan atau keistimewaan di Jogja. Jadi kita harus sadar keunikan keistimewaan Indonesia. Nanti kalau teman-teman jadi calon gubernur di Jogja pasti tidak akan ada yang memilih ya teman-teman. Bahkan saya juga nggak bisa kok. Karena garis keturunan ya.
Oke, baik kawan arsip, silakan sambil duduk aja juga boleh. Kita nanti akan merasakan Duduk dulu ya. tahun 2010. Bisa kembali ke sini aja Kak. Ini berarti ya. Iya, kita lagi di Merapi. Iya, Kakak, silakan persiapkan diri. Wah, gempa guys. Tenang aja ya teman-teman. Goyangnya cuma dari screen ya. Heboh benar lu. Wajib batin pun dan bencana dengan perbankan. Korban-korbannya. Tempat saya ditinggalkan oleh orang-orang yang saya cintai. Sederhana kepingan ini kayak sampean. Itu istimewa daerahnya dan istimewa warganya. Kita sudah sampai masuk 18. Ini adalah ruang terakhir. Di sini bertemakan tentang keistimewaan Yogyakarta. Kita nanti akan sama-sama melihat berbagai macam perspektif atau sudut pandang tentang keistimewaan Yogyakarta. Tentunya melalui tingkat monitor yang berbeda ini. Dan nanti kita kesini lagi, kita mendengarkan kesan-kesan mereka yang pernah tinggal dan singgah di Jogja. Mungkin sebelum itu saya mau tanya langsung kepada kawan asing kali ini. Mungkin kesan Miniatur Indonesia, ensiklopedia Nusantara. Jogja memang oke, level Indonesia. Bagus banget. Ya, alhamdulillah ya. Jadi udah tahu banyak ilmu nih, tambah ilmu lagi, tambah ingat lagi. Bener banget. Thank you. Assalamualaikum. Terima kasih Mbak Kafia. Sama-sama. Saya